Untuk proses Mas, jadi bahannya ada dua macam di sini Mas. Bahannya yang pertama yaitu serintil. Serintil datang dari peternak, langsung kami semproti pakai dekomposer. Terus akhir-akhir ini kami dapat dekomposer dari salah satu profesor. Disuruh uji coba, alhamdulillah lebih bagus dari yang ada di toko pertanian. Beliaunya belum bisa mengatakan ini spesiesnya apa. Intinya disuruh mencoba. Ternyata hasilnya bagus. Terus kami coba. Kami untuk agen Hayati kami perbanyak dengan dekomposer tadi Mas. Salah satu ada beberapa kandungan ya, ada trichoderma, ada gliokadium, dan ada metarisium. Untuk agen Hayati trichoderma dan gliokadium terutama untuk mencegah layu-layuan Mas. Penyakit layu-layuan yang ada di tanaman hortikultura terutama untuk bisa mencegah, intinya untuk mencegah layu-layuan. Dan untuk metarisium sendiri perkenalkan, nama saya Teguh Wiono dari tempat tinggal di Kalisoro RW 23 Umbul Martani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Kami di sini mempunyai produk usaha yaitu olahan dari manfaatkan limbah kotoran hewan, kambing dan sapi. Di sini untuk proses fermentasinya konvensional seperti biasa, digiling, diayak, baru difermentasi khususnya untuk kambing, dan untuk cacing diure sama cacing dan difermentasi juga. Jadi kalau cacing 2 ulang fermentasi, diure sama cacing dan difermentasi juga. Kami berdiri tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020 pas COVID. Jadi di sini kami memanfaatkan kotoran hewan pada ternak-ternak kami di lingkungan sekitar yang berupa serintil dan kohe sapi. Kami olah menjadi pupuk. Awalnya kita uji coba kepada petani-petani setempat karena banyak ya limbah dari kelompok ternak yang kurang dimanfaatkan oleh petani, dan kami ambil, kami uji coba, kami olah, dan kami promosikan kepada petani, disuruh nyoba. Ternyata mereka masuk di aplikasi kepertanian untuk terutama tanaman holti, hasilnya bagus. Terus sampai sekarang tetap minta dari kami. Terus untuk mengenai modal, karena kami ini kan berempat, nggak cuma saya sendiri, Mas ya. Jadi modal kita swadaya, semampunya dulu, terus hasilnya nggak harus kita bagi ya, yang kita bagi awalnya cuma tenaga ngolah di sini. Terus untuk untungnya kita sisihkan, kami belikan alat-alat, mesin-mesin, dan ini berupa pembangunan atap. Jadi mesin awal mula kami kan mesin giling, terus karena berkembangnya usaha kami, awalnya mesin ayak juga manual Mas, pakai ayakan pasir itu manual. Karena berkembang produksinya, kalau manual juga capek, kami mengembangkan berinisiatif bikin mesin. Itu langsung kita bikin mesin giling satu, bikin sendiri Mas, dan mesin ayak juga bikin sendiri. Alhamdulillah bisa, kami rakit sendiri. Terus kok masih bertambahnya produksi juga, biar efisien tenaga, kami bikin mesin conveyor juga bikin sendiri, desain sendiri, sablon sendiri, multi sendiri Mas. Jadi untuk kelebihan kami Mas, karena ini mesinnya ada conveyor, ada mesin ayak, itu memperingan tenaga kerja. Jadi satu set mesin ayak dan mesin conveyor itu kapasitas produksi minimal 1 jam bisa 1 ton mesin kami. Kami berempat itu masing-masing awalnya punya profesi sendiri-sendiri Mas. Saya sendiri montir motor, bengkel, dan itu ada teman yang lain, yang 2 itu driver, yang satunya teknisi IT Mas, internet dan listrik dan sebagainya yang berhubungan dengan IT. Dan kami memanfaatkan keadaan, mencari usaha yang lain yang sebetulnya masih sampingan ini Mas ya. Dan yang pokok di sini terutama saya, karena yang lain ada yang driver, ada yang dagang keliling, ada yang itu IT. Belajarnya terus terang saja Mas, awal-awal dulu di sini kan ada kelompok peternakan, kami dari pemerintah, dari Bapak Penyuluh PPL, ada edukasi, diajari pengolahan pupuk Mas, awalnya gitu. Awal-awal ya juga pada tertarik ya. Jadi kelompok-kelompok peternakan petani pada tertarik, pada bikin sendiri, terus lama-lama kok bosen, dan kita manfaatkan, kita olah gitu.
Untuk proses Mas, jadi bahannya ada dua macam di sini Mas. Bahannya yang pertama yaitu serintil. Serintil datang dari peternak, langsung kami semproti pakai dekomposer. Dekomposernya macam-macam Mas. Yang ada di toko pertanian banyak. Terus akhir-akhir ini kami dapat dekomposer dari salah satu profesor. Disuruh dicoba, alhamdulillah lebih bagus dari yang ada di toko pertanian. Beliaunya belum bisa mengatakan ini spesiesnya apa. Intinya disuruh mencoba, ternyata hasilnya bagus, terus kami coba digiling, habis digiling diayak, lalu ditumpuk Mas, difermentasi lagi pakai dekomposer yang itu tadi, terus dibolak-balik minimal 2 minggu, terus kami kemas. Itu untuk yang serintil. Terus untuk yang kasing hampir serupa, hampir sama. Di sini kan yang kasing diolah dari bahan mentah, diolah, diurai sama cacing. Yang halus, karena kalau diurai sama cacing mayoritas ada yang halus Mas, langsung diayak. Terus nanti yang kasar kami giling juga, langsung diayak dan difermentasi juga biar lebih bagus. Habis itu fermentasi 2 minggu, dibolak-balik, habis itu dikemas, diaplikasi ke tanaman. Mengenai pupuk ini ya Mas, ini sebenarnya multifungsi semua tanaman aslinya. Tapi lingkungan di sini kan mayoritas hortikultura Mas. Ada cabai, ada terong, ada tomat, ada kacang panjang dan sebagainya. Nah, untuk aplikasi sebelumnya sih multifungsi karena ini pupuk kan untuk semua tanaman. Padi juga bagus, kemarin ada pengembang sorghum, malah murni dari kasing, hasilnya nggak kalah dengan yang kimia. Jadi kelebihan di sini Mas sebetulnya nggak beda jauh dengan pupuk produksi yang lain ya. Kami untuk Agen Hayati kami perbanyak dengan dekomposer tadi Mas. Salah satu ada beberapa kandungan ya, ada trichoderma, ada gliocadium, dan ada metarhizium. Untuk Agen Hayati trichoderma dan gliocadium terutama untuk mencegah layu-layuan Mas, penyakit layu-layuan yang ada di tanaman hortikultura terutama untuk bisa mencegah, intinya untuk mencegah layu-layuan. Dan untuk metarhizium sendiri karena kita ini memanfaatkan kotoran hewan, biasanya kan banyak ini Mas, uret ya. Itu untuk menekan, membunuh perkembangan uret Mas. Walaupun uret sendiri membantu proses penguraian juga, tapi kalau terlalu banyak populasinya di lahan kan merugikan petani juga Mas. Dan itu kalau kami beli di toko pertanian ya Mas ya, itu kan dekomposer. Itu kan banyak sekali. Kandungan Agen Hayati banyak sekali, terutama yang kami tambahkan yaitu tadi trichoderma, gliocadium, dan metarhizium. Ini murni ya Mas, murni pupuk, nggak ada tambahan gamping, nggak ada tambahan tanah dan sebagainya. Ini murni pupuk. Dan untuk casing sendiri langsung dipakai untuk media tanam berani, nggak usah pakai tanah dan sebagainya itu berani. Tapi lebih bagusnya kan dikasih ada kapur pertanian, ada tanah, ada arang sekam, itu perbandingannya satu lebih bagus. Untuk dosis aplikasi, karena untuk tanaman holti, tanaman padi, dan sebagainya, itu anjuran kami per 1000 meter 1 ton atau per hektarnya 10 ton. Untuk dosis ditebar di lahan atau untuk tanaman holti, ditebar di bedengan, nanti terus ditutup, diratain, ditutup pakai mulsa, biasanya gitu. Atau ada lagi yang langsung ke lubang tanam, itu minimal 1 genggam, tiap lubang tanam 1 genggam untuk dosis. Untuk motivasi anak-anak muda, generasi muda untuk terjun ke dunia bisnis tentang pembuatan pupuk organik kayak gini kan terbilang kotor, lelah, tapi kan hasilnya ternyata juga lumayan Mas. Kalau kita tekuni, kita masih sampingan aja lumayan, apalagi kalau kita tekuni. Itu marilah anak muda, jangan istilahnya jangan gengsi dengan yang berpakaian mewah di kantoran, walaupun pendapatannya cuman monoton segitu-gitu aja. Marilah kita berbisnis inisiatif, memanfaatkan lingkungan yang ada. Seperti inilah, kami hanya awalnya memanfaatkan limbah lingkungan yang ada, dan kami proses dengan sedemikian rupa dan menghasilkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bermitra pupuk kami, ingin membeli, ingin berkunjung ke tempat pembuatan pupuk kami, atau bahkan ingin pesan mesin, bisa menghubungi kami di sini. Untuk Agrotech, semoga menginspirasi ke dunia pertanian, dan jangan lupa follow kami.